Makassar kini menjadi pusat ekosistem kreatif di Kota Makassar. Kegiatan-kegiatan seperti MIWF, F8, dan FASM hadir sebagai ruang untuk anak-anak skena di Makassar. Pada tahun 2024, F8 bahkan berhasil menarik pengunjung sekitar 500.000 lebih dengan total transaksi sebesar 4,3 miliar rupiah. Namun perlahan, mereka menjelma menjadi ruang berkolaborasi, menampilkan ide-ide kreatif, bahkan menampilkan peluang ekonomi baru. Tapi, tahu Jiki, bagaimana sebenarnya awal mula perjalanan industri kreatif hingga bisa bertahan di Kota Makassar? Akhirnya itu kemudian yang terbawa dan atmosfer itu yang kemudian kita rasa dan kita juga bangga bahasa Makassar kan jadinya. Seorang misalkan yang anak-anak muda sekarang yang fansnya Rebong tapi Rebong saya bahasa Makassar, jadi ada kebanggaan juga. Mungkin dengan cara itu bangkitkan lagi kebanggaan itu. Tidak enak gitu, ternyata orang-orang luar mau belajar kita dan kes-kesku itu. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dekade 2000-an adalah tahun penting ketika arus investasi besar mulai masuk di Kota Makassar. Tercatat dari tahun 2004 hingga 2013, kemampuan daya beli di kalangan anak muda semakin meningkat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang sangat positif. Pada 2004, sebuah gigs reguler bernama Chamber Show hadir sebagai acara musik kecil yang rutin diadakan setiap bulannya. Dilansir dari buku Rock in Salabes dan 100 tahun musik populer Makassar, show ini justru berawal dari sebuah distro milik pemuda Bugis bernama Hardinansyah Putra Siji dan Habibur Rahman, serta dua wanita bernama Irma Yanti dan Risma Yanti. Kehadiran panggung ini juga dibentuk sebagai media promosi dan brand yang mereka rintis. Chamber Show menjadi ruang untuk menampilkan karya musik lokal, sebab hal ini bersamaan pula dengan munculnya band-band indie lokal yang merintis karir menjadi wadah yang tepat untuk memamerkan talentanya. Hingga pada 2010, Ardi dan tim bertekad untuk membuat panggung yang lebih besar. Ia ingin memiliki festival musik dengan skala yang lebih luas, dan dari mimpinya itu, lahirlah Rock in Salabes pada tahun 2010. Sebagai ekosistem musik, festival ini menghadirkan pertunjukan lintas genre, seperti rock, metal, indie, pop alternatif, bahkan hip-hop. Tak hanya musik, ada pula kegiatan diskusi, pameran, workshop, hingga kolaborasi seni lintas bidang. Nah, dari tahun ke tahun, Rock in Salabes bukan hanya menghadirkan musisi nasional, tapi juga musisi internasional seperti Eropa, Amerika, Asia, dan membuka jejaring baru bagi skena musik Kota Makassar. Festival ini bukan sekedar konser besar, tapi sebuah rangkaian acara yang saling terhubung. Industri musik yang meluas juga didukung oleh kehadiran komunitas-komunitas bahasa dan literasi. Sebanyak lebih dari 30 komunitas saat ini masih eksis di Kota Makassar. Kehadiran tempat seperti Romata Art Space, Kata Kerja, Makassar Biennale, dan Tanah Indie membuka peluang alternatif yang membuat musik bertemu dengan sastra, teater, dan diskusi budaya. Dari situ, musisi lokal belajar bahwa karya mereka bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari percakapan yang lebih luas. Ya, kalau ditanya komunitas itu hari di awal-awal Kapolda sangat diuntungkan dengan selain komunitas musik itu ada beberapa komunitas literasi gitu. Contohnya kayak kedai buku Jenny itu hari yang ada di WSAB sama Kata Kerja yang hampir tiap weekend atau tiap minggu dia buat kegiatan dan mengajak kita main di situ. Nah dari situ ada pendengar baru dan panggil lagi ke komunitas lain. Pokoknya hari itu sangat diuntungkan dengan komunitas lah kayak gitu. Kan awal-awal bentuk band kan susah nyari panggungnya kan. Nah itu komunitas kasih wadah biasa bikin gigs, jadi kita bisa manggung dan percaya diri, akhirnya kenal oleh orang banyak. Lalu, seperti apa sih dampak dan perkembangan bagi perjalanan industri kreatif di Kota Makassar? Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafir Rifuddin dan Ali Mustika Ilham berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Kolektivitas
membentuk Makassar Creative Hub sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran. Menurut Wali Kota, MCH menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengasah keterampilan dan keahlian yang dimiliki sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Selain itu, hal ini menjadi ruang kolaboratif yang strategis bagi pertumbuhan industri kreatif di Kota Makassar. Saat ini bisa saya katakan Makassar ini sangat luar biasa. Kalau misalnya pertanyaannya mau dibandingin, mungkin saya bisa bilang kalau dibandingin semua kota yang ada di Indonesia, kita nggak ngomongin Jakarta, Makassar jauh lebih ekosistemnya lebih bagus, iklimnya kondusif semua, pelaku-pelakunya, pilar-pilarnya sampai ekosistemnya sangat bagus, bahkan jauh lebih bagus dibanding semua kota kecuali kita ngomongin Jakarta ya gitu. Seiring juga dengan pertumbuhan kota, orang-orangnya, dinamikanya gitu ya. Kalau kita ngomongin dinamika juga penting karena itu akan jadi pemicu atau pemantik gitu bagaimana pelaku-pelaku komunitas penggerak pegiat kreatif seni budaya di Makassar jadi terus berkembang gitu. Ruang seperti ini menjadi peluang untuk anak muda Makassar untuk berkontribusi dan tumbuh di industri kreatif. Harapannya, ruang-ruang seperti ini dapat melahirkan karya-karya baru, ide-ide baru, dan menjadi jembatan antara aksi dan ide. Sebab Makassar tidak hanya mempunyai potensi, tapi juga mempunyai energi.